Halo, saya Dr. Denny Gunawan dari Jakarta. Pada saat ini saya ingin memberikan ceramah singkat untuk suatu pengabdian masyarakat. Nah, untuk tujuan ini ceramah kepada kelompok tenaga kesehatan atau nakes di sebuah rumah sakit di Jakarta, baik bagi mereka yang sudah pernah OTG, penyintas maupun yang belum. Topiknya adalah agar tetap sehat jiwa saat pandemik COVID-19. Pada permulaan ini saya akan menerangkan sesungguhnya apa jiwa itu. Dan untuk mengerti jiwa, kita lebih baik melihat fungsi dari jiwa itu. Fungsinya biasanya ada 3, yaitu berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Jiwa yang dimaksud sini adalah mind, bukan soul. Nah, kesehatan jiwa itu menurut WHO adalah suatu keadaan kesejahteraan di mana orang itu menyadari bahwa dia mempunyai kemampuan untuk mengatasi berbagai stres kehidupan. Kedua, dia mampu bekerja produktif dan memberikan hasil. Ketiga, ia mampu berkontribusi terhadap lingkungan di mana ia berada. Dan keempat, setiap insan menginginkan agar pada waktu-waktu senggang atau waktu-waktu tertentu dia dapat menikmati kesenangan psikologis, jadi kesenangan dalam hal berpikir, berperasaan, dan bahkan berperilaku. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa itu, tidak selalu kesehatan jiwa itu berada pada taraf yang sama. Kadang-kadang derajat kesehatan jiwa itu tinggi, misalnya kita lagi senang. Tapi ketika kita lagi susah, maka derajat kesehatan jiwa itu akan turun. Nah, untuk mengatasi itu, kita sebaiknya tinggal di rumah. Tinggal di rumah artinya isolasi, tetapi kita akan lebih aman di rumah itu. Dan kalau tinggal di rumah biasanya orang akan tegang, cemas, depresi, bahkan panik. Dan untuk itu diusahakan agar supaya dia dengan caranya sendiri mempunyai teman yang dapat dia berkomunikasi, baik secara WhatsApp, Twitter, atau Facebook. Sebagai makhluk sosial, membutuhkan hubungan dengan orang lain. Jadi kalau ada anjuran untuk mempraktekkan social distancing, cara yang terbaik untuk mencegah itu seperti apa yang saya sebutkan tadi itu.
yaitu menemukan teman yang dapat berkomunikasi, yang memberikan keuntungan bagi kita, bukan memberikan stres. Agar memberikan rasa aman, sebaiknya kita menggunakan masker ketika kita bepergian. Dan kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun dan jangan menyentuh wajah sebelum kita mencuci tangan. Dan terakhir yaitu mengambil jarak tertentu ketika kita berada di sekitar orang-orang. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu. Dan ini kebanyakan orang sudah tahu, tapi melakukannya kadang-kadang bisa terhambat oleh berbagai macam hal. Misalnya melakukan relaksasi atau meditasi. Kedua, melakukan olahraga. Ketiga, makan makanan bergizi. Keempat, tidur yang cukup. Berjemur di cahaya matahari pagi. Menggunakan video call untuk komunikasi dengan keluarga atau kolega. Berpakaian rapi, walaupun tak berniat untuk keluar. Carilah foto-foto lama untuk mengenang peristiwa-peristiwa lama yang mungkin bisa memberikan suasana yang menyenangkan. Jangan melakukan kegiatan yang itu-itu saja, yang tentu bisa membosankan. Dan yang terakhir, yaitu membaca buku-buku yang Anda sukai. Artinya atau akhirnya, bila kita melakukan semua itu, maka stres yang dialami itu dapat diatasi dan kesehatan jiwa akan tetap terpelihara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh WHO. Yaitu pertama, menyadari bahwa dia mempunyai suatu keadaan kesejahteraan di mana dia dapat mengatasi berbagai stres dalam kehidupan. Kedua, dapat bekerja produktif dan memberikan hasil. Terus ketiga, yaitu dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pada lingkungan di mana dia berada. Misalnya dengan memelihara lingkungan, membersihkan selokan barangkali, membantu memberikan pemikiran-pemikiran bagi lingkungannya sendiri. Terus sebagai manusia tentu dia ingin mendapatkan kesenangan psikologis, berarti kesenangan pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Ada beberapa notes yang ingin saya sampaikan juga, tapi dalam bahasa Inggris yang mudah untuk dimengerti. Pertama, staying home is the safest way to keep yourself away from the virus. You are not stuck atau terjebak, tertancap, terperangkap at home, but you are safe at home. The scariest moment is always right before you start. Artinya saat-saat yang menakutkan selalu itu pada saat permulaan kita memulai. Everything is super important until you are sick. Then you realize one thing that your health is the most important thing. Jadi setiap hal itu atau banyak hal
hal yang kita menganggap itu sangat penting sampai tiba ketika kita sakit bahwa kita menyadari bahwa sesungguhnya kesehatan itu yang paling penting. Spend time with people who bring out the best in you, not the stress in you. With the new day comes new strength and new thoughts. Dengan datangnya hari-hari di kemudian hari setelah melewati masa-masa COVID ini, kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan baru dan pemikiran-pemikiran baru. Take a break and figure it out. Jadi sempatkan waktu sebentar untuk berpikir dan kemudian baru memutuskan. Di dalam atau di tengah-tengah kesulitan selalu ada kesempatan. Push yourself because no one else is going to do it for you. Jadi doronglah dirimu karena tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan itu untuk engkau. Sekian untuk ceramah bagi nakes, tenaga kesehatan yang berada di salah satu rumah sakit, baik mereka yang pernah sakit, mereka yang orang tanpa gejala, ataupun mereka yang belum pernah sakit. Dan selalu pada akhir ceramah atau penjelasan saya suka menitipkan semboyan atau moto, tidak ada sehat tanpa kesehatan jiwa. And there is no way for a healthy person without mental health. Sekian dan terima kasih. Matur nuwun.